lain lagi. Jadi ada lega, ada sedih, ada kecewa, ada apa lagi ya? Dan ini tahu nggak sih tentang Cuk, janda itu. apa? Enggak gitu. Orangnya aja. Ya wes, itu mungkin bukan rezekinya, itu aja sudah. Yang penting cuk mati cuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel D2MV. Ini udah lama banget nggak buat konten. Terakhir itu pas unboxing motor, unboxing knalpot. Itu pun udah dipasang juga, cuma nggak sempet review. Ya waktu itu sih nggak ada kendala masangnya, cuma yang ngepas sih sama torsinya yang standar. Ya kali ini aku bareng lagi-lagi ya, gak ada nih, sengaja ngobrol-ngobrol aja karena ada mungkin banyak yang banyak yang pengen tahu kabarnya Dani. Gimana Dan, kabarnya Dan? Ais. Baik. Aman. Itu sekarang tanggal 1 ya, tanggal 1 setengah 6 sore. Jadi kan aku sudah pulang kantor. Terus pertama selamat ya Dan, kelahiran anak kedua. Oke, Ya, mantap. tanggal berapa tuh waktu itu? Tanggal 24 Tanggal 24 September ya, 24 September. bulan kemarin. Sekarang ini November. Lah September apa Oktober? September ya. Sekarang Oktober. Lah sekarang November. Sekarang November. Tanggal 1 kan. Oh, tak kira Oktober enggak ya? November. September ya. Lahirnya September. Cowok ya? Cowok. Ya apa? Alhamdulillah lancar. Lancar. Alhamdulillah. Di mana? Rumah sakit mana? Rumah sakit Bondowoso, Mitra Medika. Mitra Medical. Yang dulu Sama. Zia Mitra Sama. Medical juga ya? Sama. Zia tahun 2019 September juga. Zia 2019 September. 3 tahun jelisin. 3 tahun selisih. Cowok tapi yang sekarang ya? Sekarang cowok. Namanya siapa Dan? Namanya Gani Zain Danial. Gani Zain ZAYAN Danial. Daniel. Ini aku minta maaf dulu ya. Istriku masih belum sempat ke sana ya. Sebenarnya bukan belum sempat ya, sengaja gitu ya. Kan tahu kan ya. Beda. Lahir Ya. banyak sendiri. Terus buat Mbak Wulan juga selamat, sudah lancar. Semoga anaknya ya sukses lah ya. Amin. Ya, kira itu kan intinya. Oh iya dong. Amin. 24 September 2022. Berarti itu Hamin 33 ya? Oh iya, 34 hari. Ya. Hamin berarti 1 bulan lah. Nah, 1 bulan lah. Hamin 1 bulan sebelum di PHK. Ya. Sebelum di PHK melahirkan anak kedua. Jangan diem cuy. Bukan diem sih, cuma berpikir gitu lah. Sama. Gua pikiran gini gak pikir. Gimana?
Gimana? Ini pasti banyak, enggak, soalnya kamu tahu kan, temenku ya, teman-temanku itu pastilah banyak yang kenal kamu gitu lah ya. Dan pasti diantara teman-temanku itu ya kan, kalau aku ya kan, kalau mungkin mikirnya mereka aku soro, guyonnya ke kamu itu soro, mereka lihatnya loh ya, tapi memang soro. Coba jadi mungkin dari itu mereka terus perhatian. Ya, Kasihan lah ya. enggak, bukan perhatian gitu. Iya, loh, perhatian. Padahal tidak pernah ada sangkut pautnya di dunia pekerjaan, belum pernah bareng sama kamu itu. Jadinya tuh perhatian di kamu. Nah, jadi banyak pertanyaan, banyak yang WA aku, teman-temanku itu ya, banyak yang penasaran lah gitu. Gimana kayak gitu. Gimana ya? Perasaan nih, ya. dari perasaan dulu ya. Ya. Kalau perasaan ada dua sih. Lega ya. Kalau ke sedih iya juga sih. Sedih apa kecewa? Oh, itu jadi lain lagi. Jadi ada lega, ada sedih, ada kecewa, ada apa lagi ya? Mungkin itu aja sih, 3 itu. Poinnya 3 itu. Kalau seneng jangan lupa 4 seneng. Nggak usah ngomong 3-3-nya, kita ngomong senengnya aja. Senengnya kalau setiap orang kan pasti ada rasa pingin bebas, tidak terikat, mau semaunya dia, ya kan. Ada lah, semua pasti ya, pingin lah, itu terrealisir sih sekarang. Jadi ini mau gimana, terserah aku. Itu kan bebas, nggak ada yang larang. Paling cuman kayak ngasih saran gitu aja. Tapi kalau ngelarang kayaknya nggak ada. Nah, itu ke arah itunya, ke arah yang bebasnya. Senangnya itu. Tapi ini loh, memang ada beberapa teman, mungkin kamu sendiri sampai berbilang ke aku detik-detik detik-detik berhentimu dari kerja itu, mungkin kamu sampai merasa aku dihubungi susah, ya kan ya, apa mungkin enggak ada sedihnya gitu. Tapi sebenarnya sakjane justru itu tuh aku percayanya temanku ini pasti bisa survive lah meskipun udah di kerjaan itu gitu. Bukan karena terus ngereken atau apa, enggak, karena simpati itu kamu sudah dapat banyak. Justru nanti kalau harusnya bersimpati dengan tindakan itu yang mereka lakukan sekarang itu pasti tidak akan ada itu lah. Jadi tahulah kapan harusnya bersimpati itu aku tahu gitu kan ya. Terus ini ada yang WA aku tanya itu ya, intinya kaget lah lihat dari status mungkin itu kapan yang WA? Hari ini tuh WA, baru hari ini. Tadi itu WA, itu WA-nya gini, tanya, memang ini hari pertama kamu resmi menganggur ya? Menganggur. Ya, ini Dani gitu. Di screenshot lah fotomu, entah itu ngambil dari statusnya siapa, pas perpisahanmu di kantor ya. Jadi ya gitu, sakno pak gitu. Kerja apa pas? Mungkin nggak ngikuti vlog channelku ini gitu. Kamu yang sebelumnya sudah prepare gitu. Kerja apa deh? Untuk sekarang aku usaha ayam, jadi seputar ayam kampung.
kalau lihat vlognya Dawam di yang sebelumnya tahu. Jadi setelah di cut ini, yang tak lakukan adalah usaha ayam yang memang sudah saya prepare dari beberapa waktu yang lalu, karena ini kan tidak mendadak sih, sebenarnya sudah diberitahukan sebelumnya. Usaha ayam. Jadi ini memang kebijakan baru ya Dan ya, kebijakan baru dari pemerintah sebenarnya ya, dari perusahaan-perusahaan. Jadi ya wis, sebenarnya masih kurang setahun, tapi ya wis apa ya, nggak apa-apa. Setahun ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang penasaran atau khawatir lah, atau simpati ke Dani, jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu. Itu jawabannya usaha ayam. Sudah merintis ya, walaupun masih baru merintis ya, sudah merintis, tapi itu cita-citanya. Jadi para pekerja buruh seperti kita ya, itu cita-citanya ya kayak gitu. Mungkin ini kan kamu tuh mungkin harus dipaksa dengan cara kayak gini baru bisa berkembang punya usaha. Tapi sebenarnya itu aku yakin nggak tahu ya, mungkin beberapa orang yang total banget untuk bekerja, ya kan, mengabdikan total, wis dari situ tanpa punya jalan atau keran rezeki lain. Tapi aku yakin 90%, aku tidak berani memastikan 90% semua buruh pasti ingin punya usaha sendiri kan. Jadi yang aku lakukan ini itu adalah cita-cita beberapa buruh lah. Jadi ya hebat, kamu nih hebat gitu aja. Terus daripada sedih-sedih ya Dan ya, mungkin aku tahu kamu tuh jarang sekali lihat dunia luar. Ketika dunia luar ikuti informasi, kamu tuh jarang gitu. Jadi ini aku tanya ke kamu ya, beberapa pertanyaan yang terjadi beberapa akhir ini di Indonesia, di dunia, gitu ya. Jadi ini teman-teman mungkin juga sedikit hiburan. Dan ini tahu enggak sih tentang apa yang terjadi di dunia lah, tapi yang umum aja. Yang tahu enggak kamu kabarnya Lesti Bilar? Ya, tahu enggak Lesti Bilar. Oke. Tahu kabarnya? Tahu. Baikan. Ya, baikan. Dicabut tuh. Jadi tahu ya, tahu ya. Dia ngikutin tapi denger ya? Denger lah ya, denger. Lagi kabar Dan. Ini rame kalau Indonesia mau perang sama Australia, tahu? Tahu. Apa? Karena gara-gara apa? Gara-gara ada satu pulau yang di klaim itu punyanya Australia. Padahal itu secara geografis itu punyanya Indonesia. Tahu berarti ya? Tahu. Nggak tanya kenapa tahu? Kenapa? Karena beberapa dari teman saya itu ada yang sempat ngobrol tentang peluang ke Indonesia, orang Indonesia untuk kerja di Australia. Ya lumayan. Jadi untuk biaya paspornya itu 90 juta, tapi yang di sana gajinya 40 juta. Berkebun. Jadi itu cerita. Ya. Terus tahu nggak kalau IG Manchester United ngupload anaknya Rafathar? Tahu juga. Kebetulan tahu. Kok bisa ya? MU. Itu kamu Raffi Ahmadnya yang bayar buat dia di-upload,
atau gimana ya? Tuh kayaknya ya Raffi Ahmadnya kayaknya. Yang bayar. Bayar ya. Dari postingan Cipung, anaknya Raffi Ahmad itu daripada IG-nya official MU-nya itu ngupload uploadan entah itu Rashford siapa, dia paling banyak loh like-nya Di IG-nya di Cipung. IG-nya MU. Oh, di IG-nya MU. IG-nya MU itu kalau nggak salah sekitar 800.000 like, sedangkan yang lain itu rata paling mentok itu 400.000 like. Hebat nggak netizen Indonesia? Ayo. Hebat, Ya. hebat. Atau bisa juga beli Maksudnya? like. Duh, mana? Ada. Ya ada sih kan. Bisa. Cuma dari komennya itu semua orang Indonesia. Aku kaget kan lihat di Explore G itu ya. Kalau ada beritanya itu saya buka kan IG-nya MU official. Ternyata tak lihat. Kalau nggak salah aku nge-like juga loh. Kalau nggak Ya, salah. kayaknya lo ya. MU soalnya. Kayaknya. Terus ini ada dan yang trending sekarang itu juga tahu nggak kamu? Yeninka menikah? Enggak tahu tuh. Nggak tahu. Nikah itu. Namanya pacarnya itu ya? Polisi itu. Nggak tahu polisi apa? Polisi. Polisi ya? Polisi. Anak buahnya Irjen Dalam Sambu. ya. Gimana mungkin yang ingin kamu sampaikan terakhir? Mungkin kan pas hari-hari terakhirmu kemarin kan nggak mungkin lah kamu pamitan ke teman-teman yang pernah dulu bareng sama kamu, pas kemarin hari terakhirmu nggak bareng sama kamu Ya karena kan banyak yang pernah bareng terus nggak kumpul lagi. terus pindah, atau ada yang sudah berhenti dulu, atau ada yang sudah ada di luar kota ya kan ya, atau sudah apa itu mungkin termasuk mungkin sama teman-teman yang akan jadi seperti kamu, akan di Posisi ini. ya akan dipenting ya. Penting. Barbershop. Oke. Kalau yang pertama sih pasti saya dari yang pernah bareng itu kan 9 tahun kan, itu pasti dari yang unit ini kantor ini kan pindah-pindah dengan formasi yang baru, pastinya ketika bareng tuh pasti ada candaan saya, guyonan saya, omongan, bahkan mungkin emosi saya tuh Ya, nggak drama sih. banyak dramanya kamu. Ya, ini bukan drama sinetron. Nah, itu pasti nyinggung mereka, nyakitin mereka, mungkin bahkan sampai bikin mereka nangis. Namanya juga saya nggak punya maksud jelek sih sebenarnya, cuma guyon aja. Tapi kalau sudah itu terjadi, saya mohon maaf. Yang pernah kumpul dulu, barangkali omongan saya, guyonan saya membuat sampai pegel, marah, jengkel. Saya minta maaf sekali karena tidak maksud untuk seperti itu sebenarnya. Tapi insya Allah kalau saya sih tidak, orangnya bukan tipikal dendam, bukan tipikal pendendam. Ya jadi kalau sudah ya sudah gitu kan. Jadi kalau mungkin, tapi saya akui saya memang kalau gue kadang kelewat batas, itu saya mohon maaf. Terus kalau yang memang beberapa, tidak semua ya, memang beberapa tuh banyak yang bilang soalnya aku yang paling bisa mencairkan suasana, katanya sih gitu, katanya gitu. Cuman ya setiap orang punya plus minus, tapi intinya kalau kepergian saya itu buat sampean berat, ya aman, karena saya bukan tipikal orang yang sulit juga. Kalau buat diajak ngopi, tidak sulit kok.
tinggal atur aja waktunya ya kan. Cuma ruwet. Kamu yang ruwet, tidak ini yang ruwet, saya enggak. Jadi diatur aja jadwalnya, aman. Kita bisa ngopi atau WA juga pasti tak balas walaupun agak lama. Kemudian terima kasih juga sudah, intinya kan kalau di kerjaan ini yang sebelumnya ini kan justru lebih banyak waktunya di situ. Jadi di rumah paling cuma beberapa jam ketemu sama istri anak, kalau di kantor tuh bisa hampir setengah hari lebih lah. Keluarga kedua, terima kasih sekali sudah menjadi keluarga kedua buat saya. Ya kan, banyak sekali kenangan-kenangan yang seru-seru, yang bagus untuk diingat tuh banyak sekali. Itu terima kasih sekali. Kemudian buat teman-teman yang ini ya, yang mau di generasi selanjutnya ya, yang mau dikait juga ya, mau digunting juga. Ya kalau untuk nyesek pasti ya, karena kan, tapi nggak tahu setiap orang beda-beda ya. Cuman kalau aku sih lebih ke tak nikmati dulu, intinya seseknya ini tak nikmati dulu sambil kayak orang nyelam ke air, dan ambil nafas, ambil lagi ke atas lagi, nanti kita tarung lagi, kita tapi jangan lama-lama mati kalau lama-lama. Jadi cepat bangkit lagi, karena ya itu tadi, banyak yang doakan juga. Terima kasih juga banyak yang doakan juga sukses, semoga sukses, jangan patah semangat. Itu terima kasih, itu bener-bener lumayan inilah buat saya, ada apresiasi sekali orang-orang yang, tapi bukan tadi yang enggak WA, enggak apa-apa, yang penting intinya selama kita ketemu masih nyapa, itu buat saya suatu yang sangat saya apresiasi sekali. Memang yang sulit itu kita harus menerima kenyataan, menerima keputusan, tapi sebenarnya keputusan itu kita masih bisa gitu, masih bisa ya, apa ya maksudnya ya, kita sebenarnya yang susah itu menerima keputusan untuk diri kita sendiri, ya kan ini keputusannya kan kayaknya paksaan gitu loh, paksaan. Padahal sebenarnya dari diri sendiri itu masih mampu gitu. Itu yang susah sebenarnya, susah. Oh ya. Cuman ketika ada, kalau menurut saya pribadi, ketika ada di level kata-kata berdamai dengan diri sendiri, artinya mungkin kalau orang Islam bisa diaplikasikan kayak istighfar, kayak gitu aja sih. Bukan yang soal enggak, cuman intinya berdamai dengan diri sendiri, maka apa yang kita terima walaupun itu pahit, setidaknya enggak terlalu yang sampai buat kita enggak bisa gerak, enggak bisa nafas, enggak lah, gitu loh. Jadi diterima, sakit tuh ya, rasa sakit, tapi jangan terus buat kita enggak bisa apa-apa, enggak bisa mikir, tiduran, jangan. Ya wes, itu mungkin bukan rezekinya, itu aja sudah, yang penting. Jadi intinya teman-teman tidak perlu khawatir ya, Dan ya. Tidak perlu khawatir ke Dani, tidak perlu khawatir. Insya Allah kalau kalian yang benar-benar tahu Dani, tidak hanya di lingkup kerja, pasti percaya ke Dani. Doakan juga. Oke. Gak apa-apa ya judulnya ini, H+1 PHK. Kalau ada yang dulu nih langsung. Kalau ada yang lebih serem lagi, nggak ada masalah. Soalnya ya pasti
Hapus. Teman-temanku itu yang latihannya udah wam teko. Oh gitu. Enggak apa-apa. Gitu pasti. Nggak. Ini kepaksaan. Enggak. Jadi kalian sebelum kenal ini sudah jadi aman, enggak masalah. Kenapa kok podcastnya selalu Dani apa ya? Memang banyak cerita ini apa ya? Ini masih bahkan dari beberapa podcast ya. Itu masih belum secuilnya ceritanya kita ya. Belum. Deep talk apa gitu. Belum. Yang kiranya ngobrol dari jam segini, jam setelah Isya tuh ya, jam 7 jam 8 sampai pagi. Sampai subuh. Sampai ditelepon sama mamaku. Jadi belum sih. Jadi nggak apa-apa, biasa. Kalau aku sih biasa. ini umum gitu loh. Buat kita ini kan ada yang kalau kan mungkin kalau buat orang nggak kenal ya mungkin tuh lu nggak biasa. Butuh juga aku temen yang Lombok 10 kayak gini nih butuh juga. Jadi banyak lah yang kenal aku juga sama kenal Dani itu selalu apa ya? Yang disalahkan tuh aku gitu lah. Padahal kan ya memang gitu bercandanya gitu lah. Jadi buat teman-teman sekali lagi aku tekankan terima kasih yang sudah care simpati sama Dani sampai hari ini sampai tadi gitu. Sampai aku juga ya terima kasih tuh secara tidak langsung ya Dan ya. Secara tidak langsung tuh Support yang luar biasa teman. Apa judulnya 1000 doa buat Dani. Cuk mati cuk. 1000 doa. Nanti aku sudah langsung nih minta izin, tidak ada paksaan, tidak ada mencari momen apa enggak. Memang ada manfaatnya di balik ngobrol ini ya yang tidak tersampaikan mungkin ya. Dani juga terus nggak teman-teman yang lain juga mungkin mau tanya gimana terus kerja apa tapi nggak punya kontaknya Dani atau masih belum sempat lah tanya-tanya itu ya di video ini gitu. Jadi banyak juga misalkan di luar kota itu kan di luar kota kayak yang pernah kumpul atau yang sudah berhenti juga gitu pastilah gitu. Jadi ke main-main Bondowoso ya kan main-main ke rumahnya Dani jangan lupa bawa cuk jangan itu apa enggak gitu uangnya aja beli aja enggak kalau ke Bondowoso mampir ya kan mampir di mana di warung Mbak Kadir Bondowoso mungkin sambil lewat kan mau karak-karak kan lebih enak lewat jalur yang sana ya kan waktunya pasti lebih banyak di sana mungkin ya aku pastinya di sana jadi ya terima kasih wes buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, share, komen dan subscribe nanti pasti akan lanjut di part-part selanjutnya kalau ada cerita lagi ada tapi memang dan apa serba yang enggak maksudnya yang enggak putus kontraris ya enggak dipotong dikat itu dicampur aduk enggak cuma aku juga dicampur aduk karena isu-isu global gitu loh kan enggak enak suasananya enggak enak apalagi kamu yang mengalami gitu yang nggak ngalami kayak kamu aja itu pusing ya kan kayak resesi global kan 2023 gelap ya kan 2023 kiamat ekonomi ya kan apa bla 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 kalau kita dengarkan itu semua mungkin gila sebelum kamu kasih tahu aku ya apa ya yang kamu kan wawasannya lebih luas mungkin ya cuman kayak gitu kan wawasan lebih luas kan karena tuntutan di pekerjaan juga aku harus tahu harus update lah ya kayak apa ini akan kemana kan kerjanya juga kan di bagian ekonomi gitu jadi harus update A1 Oke teman-teman gitu aja terima kasih yang sudah nonton jangan lupa like, share, dan subscribe kalian komen di bawah Dani harus
bagaimana, terus doanya buat Dani. Doanya. Komen-komen di bawah juga yang banyak. Terus ya tenang aja sih. Nanti dimanapun aku yakin lah pasti dan itu akan lebih sukses lah. Misalkan gajinya kemarin 1 juta misal. Misal itu aku yakin bisa mungkin 10 kali lipat. Wah, amin. Yakin aku. Karena aku yang ngikuti dan ini kayaknya mau dipaksakan dimanapun di sini tuh ya apes ya. Bukan rezeki lah. Iya. Rezekinya sudah dia ngatur. Rezekinya beda-beda. Mungkin harus dipaksa biar rezekinya ada di tempat lain. Tapi setidaknya aku kan kamu nggak malu punya teman aku ya kan? Enggak ya? Walaupun dikat nggak apa-apa ya? Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Enggak. Iya. Ya. Dikit nanti. Nggak usah. Kan ini juga prestasi. Iya. Terlalu sensitif. Oh iya. Ya kan ya. Kalau untuk itu banyak lah. Lama lagi nanti. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.